Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kaila Alin Putri Hasibuan dengan NIM 6323160 dari kelas 63.2A.13. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi bahasa Inggris yang berjudul Malicious Software atau Perangkat Lunak Berbahaya. Di slide pertama kita akan membahas definisi dari malware software atau malicious software atau perangkat lunak berbahaya. Apa sih arti atau definisi dari malicious software itu atau perangkat lunak berbahaya itu? Itu program atau file apapun yang secara sengaja membahayakan komputer, jaringan, atau server. Malware, kependekan dari perangkat lunak berbahaya. Itu mengacu pada perangkat lunak yang mengganggu dan dikembangkan oleh penjahat cyber yang atau sering disebut dengan hacker atau peretas untuk mencuri data dan merusak atau menghancurkan komputer dan sistem komputer. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang malware atau perangkat lunak berbahaya lakukan. Yang pertama itu ada eksfiltrasi data, yaitu tujuan umum dari malware. Setelah sistem terinfeksi malware, pelaku ancaman dapat mencuri informasi sensitif yang tersimpan di sistem seperti email atau kata sandi. Yang kedua itu mencuri sumber-sumber data. Malware dapat menggunakan sumber daya sistem yang dicuri untuk mengirim email spam, mengoperasikan dan menjalankan perangkat lunak crypto mining yang juga dikenal dengan sebagai cryptojacking. Yang ketiga itu yang dilakukan malware adalah kerusakan sistem. Itu beberapa jenis malware tertentu seperti worm komputer dapat merusak perangkat dengan merusak file sistem, menghapus data, atau mengubah pengaturan sistem. Di slide selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih macam-macam dari malware atau perangkat lunak berbahaya itu. Yang pertama ada virus. Virus adalah jenis malware yang paling umum yang dapat mengeksekusi dirinya sendiri dan menyebar dengan menginfeksi program atau file lain. Yang kedua itu ada worm. Worm dapat mereplikasi diri sendiri tanpa program host dan biasanya menyebar tanpa interaksi dari pembuat malware. Macam malware yang ketiga yaitu ada Trojan Horse. Trojan Horse dirancang untuk muncul sebagai program perangkat lunak untuk mendapatkan akses ke sebuah sistem. Setelah diaktifkan instalasi, Trojan dapat menjalankan fungsi-fungsi jahatnya. Yang keempat ada spyware. Spyware itu mengumpulkan informasi dan data pada perangkat dan pengguna, serta mengamati aktivitas pengguna tanpa pengetahuan mereka. Tipe malware yang kelima itu ada ransomware. Ransomware itu menginfeksi sistem pengguna dan mengenkripsi datanya. Penjahat cyber kemudian meminta pembayaran tebusan dari korban sebagai imbalan untuk mendekripsi data sistem. Dan yang terakhir itu ada adware. Adware melacak browser pengguna dan riwayat unduhan dengan tujuan untuk menampilkan iklan pop-up atau spanduk yang memikat pengguna untuk melakukan pembelian. Misalnya, pengiklan mungkin menggunakan cookie untuk melacak halaman web yang dikunjungi pengguna untuk menargetkan iklan dengan lebih baik. Di slide selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana malware itu terdeteksi atau bagaimana cara untuk mendeteksi malware atau perangkat lunak berbahaya itu. Yang pertama itu kehilangan ruang disk secara tiba-tiba,
kemudian ada kecepatan komputer atau perangkat yang sangat lambat, terus blue screen-nya ngeblank atau error, kemudian sistemnya macet, kemudian ada pengaturan browser yang berubah, dan peningkatan aktivitas internet yang tidak diinginkan. Kemudian di slide selanjutnya, itu bagaimana sih cara menghapus atau membersihkan uh, malware itu atau perangkat lunak berbahaya? Itu ada berbagai cara atau alat yang digunakan untuk menghapus perangkat lunak berbahaya itu ya. Pertama kita bisa memakai aplikasi, tools, atau web browser. Yang pertama itu ada Asset Protect. Asset Protect itu menyediakan perlindungan titik akhir terhadap berbagai ancaman seperti malware, ransomware, dan virus. Yang kedua ada F-Secure Total, adalah paket keamanan internet yang komprehensif, menyediakan keamanan internet, jaringan pribadi virtual atau VPN, dan manajemen kata sandi dalam satu langganan. Yang ketiga itu ada Kaspersky Premium. Alat ini menyediakan perlindungan titik akhir, penghapusan ancaman otomatis, dan layanan VPN. Yang keempat ada Symantec Enterprise Cloud, yaitu alat ini menyediakan keamanan hybrid yang berpusat pada data untuk organisasi yang besar dan kompleks. Dan sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.